Saya minta Kapolda Lampung dulu ingatkan Dirkrimumnya, bebaskan saudara Wawan. Solidaritas kami dari Jakarta perlu diperhatikan. Jika tidak dibebaskan, kita akan bergerak. Saudara-saudara, kami dapat berita dari Lampung, tentunya dari aktivis Bunda Mary yang mengabarkan bahwa ada ketua RT Wawan namanya ditangkap oleh Dirkrimum Polda Lampung, padahal sebelumnya sudah didamaikan oleh Kapolresnya, sehingga terjadi satu keadaan yang tidak baik. Persoalannya sederhana. Wawan sebagai aparatur pemerintah paling bawah tingkat RT itu taat azas untuk melarang kegiatan yang tanpa ada izin. Nah, ini di satu kawasan gudang yang informasi ke saya dipakai buat kebaktian atau peribadatan untuk non-muslim. Tentu sebagai ketua RT di wilayah itu mempertanyakan izinnya, karena udah mulai dari 2016 dilarang, dan kini terulang lagi di 2023. Tentu menghentikan itu adalah peristiwa hukum yang dibenarkan, karena dia aparatur pemerintah tingkat paling rendah di RT RW-nya. Nah, pertanyaan seriusnya, mengapa dia sampai ditangkap? Ya, karena menurut isu Dirkrimumnya punya keberpihakan keagamaan dengan yang ada melakukan kegiatan. Nah, ini tidak dibenarkan secara ilmu hukum, karena ilmu hukum pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa ini dikecualikan? Ya, hanya karena seagama Anda punya jabatan, kemudian Anda gunakan jabatan, penyalahgunaan wewenang jabatannya untuk menangkap orang. Ini sadis, nggak mengerti. Tapi anehnya ini pejabat tinggi di Polda Lampung. Ini sudah kiranya Pak Sigit, yang saya kenal juga sebagai Kapolri, perhatian kepada Polda Lampung, karena ini bisa memicu SARA. Tapi justru Wawan dikenakan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Agama mana yang dinistakan? Non-muslim? Tidak, kan tidak ada izin. Dia berhak untuk menanyakan itu. Kenapa ditangkap? Gitu loh. Nah, itulah singkat ceritanya. Maka untuk itu kita minta pendapat singkat Ustadz Khotot. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semestinya tidak ada satu diskriminasi ataupun satu stigma kepada umat Islam, seolah-olah bahwa umat Islam istilahnya mereka yang kembangkan itu intoleran. Sebenarnya aparat RT ini kan bergerak sesuai dengan koridor pemerintahan. Kalau dia bukan RT, ya mana berani dia melakukan tindakan itu. Dan kalau tidak ada petunjuk bahwa sebuah kegiatan itu mesti menggunakan izin, ya dia nggak akan mungkin menegur gitu. Nah, oleh karena itu ini kan memang ada undang-undangnya atau peraturannya bahwa kegiatan ibadah itu memang dalam hal ini bukan kegiatan ibadah di tempat orang yang seiman ya, tapi di tempat yang situ mayoritas adalah orang yang tidak seiman, maka memang itu ada aturannya. Nah, kalau sudah ada aturannya ya harus ditaati ya. Oleh karena itu dalam hal ini pihak Polri yang belakangan ini banyak ketimpa musibah, jangan ditambah lagi dengan musibah Lampung ini, karena ini pertentangan agama ya. Ya, apalagi ini bisa memicu pertentangan agama. Ini akan dampaknya bisa jauh lebih serius daripada yang kemarin-kemarin begitu ya.
Jadi ini yang saya sarankan pihak Kapolri segera menyelidiki masalah dan mengambil tindakan yang tepat ya. Adapun untuk umat Islam kami menyarankan untuk menahan diri ya, jangan sampai terpicu, terprovokasi oleh hal-hal yang nanti membuat umat Islam rugi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pernah memimpin bidang kerohanian di Kemenhan yang kita dengar, Buya Asmin. Singkat cerita, masalah begini gimana ngatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolonelnya jangan lupa, MUI-nya juga. Alhamdulillah wa syukurillah, mendengar berita tadi sungguh mengharukan. Kita sebetulnya sudah tahu bahwa mendirikan rumah peribadatan itu sudah keputusan 3 menteri. Artinya ada izin setempat. Sedangkan RT menanyakan soal izin itu, berarti dia tidak pernah dimintakan izin lingkungan itu. Tapi terjadi, Pak RT-nya malah yang ditangkap. Ini supaya penegak hukum tentu mengulang lagi, melihat lagi penetapannya. Tidak usah seperti yang dikatakan oleh Profesor Egy Sujana tadi, menyeret hukum untuk kepentingannya sendiri. Ini kelihatan sekali firman Allah di sini. Tarda angkal Yahuda wa Nasara. Tidak senang, tapi karena berkuasa dibawa hukum itu ke sana. Ini juga peringatan terhadap orang Islam. Ya, lebih-lebih yang sedang duduk punya kekuasaan. Bisa nggak mendudukkan persoalan hukum atau mempergunakan kekuasaan itu, nggak usah menyeret, tapi mendudukkannya sesuai dengan hukum yang tercantum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, Panglima BES Rusdi, bagaimana pengalamannya di Ambon? Karena Anda orang Ambon, bahkan Anda pernah tentara di sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau melihat kejadian yang terjadi di Lampung ini, kita takutkan jangan sampai terjadi seperti apa yang di Ambon, yang pernah kita alami. Mari kita jauhkan, karena berbicara tentang isu agama dan hal yang terjadi di Lampung ini bisa membawa dampak yang paling besar, apalagi berbicara tentang SARA. Jadi kami minta supaya Pak Kapolri untuk segera menangani secara serius, jangan sampai biasnya merembet ke seluruh Indonesia. Karena ini masalah kecil, berbicara tentang masalah kecil, walaupun masalah Lampung, tapi sudah gaungnya ke Jakarta. Jadi kami minta segera ditangani dan pihak kepolisian kalau bisa bertindak yang adil, jangan bertindak semaunya saja, sesuai dengan undang-undang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saudara-saudara, dalam kesempatan ini kami jelas menyarankan yang terbaik buat bangsa ini. Kami mengerti sila ketiga Pancasila, jaga persatuan Indonesia. Kita harus betul-betul Indonesia ini bersatu, tidak boleh pecah belah karena perbedaan-perbedaan agama, suku, ras. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Soal agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Engkau tidak sembah yang aku sembah, aku tidak sembah yang kamu sembah. Jadi kita masing-masing jagalah baik-baik. Kalau Dirkrimum yang merintahkan tangkap, saya minta Kapolda Lampung dulu ingatkan Dirkrimumnya, bebaskan saudara Wawan. Solidaritas kami dari Jakarta perlu diperhatikan. Jika tidak dibebaskan, kita akan bergerak untuk membela Wawan. Demikian. Sepertinya Pak Egy Sujana mau jadi pahlawan kesiangan. Tetapi saran saya, urus dulu itu Bambang Tri dan Sugi Nur. Tuh dituntut 10 tahun penjara tuh. Ya, masih belum selesai. Jadi ya, jangan jadi pahlawan kesiangan. Anda pun tidak tahu konteksnya kejadian itu. Bukan cuma masalah mempertanyakan izin Pak Egy Sujana, tetapi Wawan Kurniawan ketua RT itu menghentikan paksa ibadah orang Kristen di KKD di Lampung itu, masuk di dalam gereja, sok preman, kayak preman gadungan lah pokoknya. Ya, jadi bukan cuma masalah mempertanyakan izin, seharusnya
Orang yang punya otak dan berpendidikan, punya sopan santun, tahu aturan, harusnya datangi pendetanya atau tunggu selesai ibadahnya, tanya izinnya, silakan. Gak ada yang melarang Pak RT untuk bertanya, silakan. Tetapi masalahnya ini membuat gaduh negara ini. Datang masuk di dalam gereja, naik di mimbar lagi, hentikan itu kegiatan ibadah. Itu yang dilakukan Wawan. Bukan hanya masalah mempertanyakan izin. Jadi Egy Sujana ini, aduh, ya ampun. Saya yakin Bapak juga profesor yang menurut saya gagal paham Bapak. Ya, sayang sekali Bapak profesor, tapi menurut saya Anda gagal memahami konteks itu. Ya, ya, jadi ya, kalau memang Anda mau bebaskan silakan saja. Cuma Anda harus pahami konteks kejadian itu bagaimana Pak Egy Sujana. Jangan asbun, asal bunyi gitu ya. Ya Pak Egy Sujana ya. Jangan mentang-mentang Anda profesor ya jadi asal ngomong gitu ya. Semua masyarakat Indonesia tahulah. Udah tahu kok. Videonya ada gitu ya. Waktu Pak RT Wawan Kurniawan itu masuk di dalam gereja, menghentikan ibadah itu. Ya. Dan menyuruh bubar. Aduh. Ya, jadi bukan cuma masalah izinnya Pak Egy Sujana. Ya, ya oke. Saya harap Anda perlu pelajari dulu kasusnya. Pak Egy Sujana, ya. Jangan menyalah-nyalahkan Kapolri lah, Kapolda lah. Iya. Ya, tapi ya oke lah. Semoga Kapolda Lampung mendengarkan perintah Bapak, ya. Perintah Pak Egy Sujana ya, karena seorang profesor gitu ya. Ya oke lah. Ya kalau memang juga dibebaskan ya nggak apa-apa sih. Ya tetapi menurut saya hukum itu harus adil. Ya, orang yang membuat gaduh, yang membuat kericuhan, kekacauan ya di gereja itu ya memang harus begitu. Ya, harus ditangkap dan dipenjarakan Pak Egy Sujana. Ya. Bagaimana kalau di agama Islammu, di kampung saya itu banyak juga ya masjid-masjid yang tidak punya izin. Bagaimana kalau saya masuk di dalam masjidnya, saya hentikan ibadahnya, saya usir itu ustadznya. Bagaimana Pak Egy Sujana? Senang nggak? Saya yakin seluruh Indonesia demo berjilid-jilid kalau saya lakukan itu. Ya makanya Pak Egy Sujana punya otak kalau ngomong. Berpikir dulu baru berbicara. Nah itu saran saya kepada Pak Egy Sujana. Ya oke itu saja. Saya RW Rius Baruwu dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa.